yang sudah masuk mamahnya Michael. Terus mamahnya siapa lagi nih? Mamah Michael. Halo Ibu. Ya. Nah, bagaimana keadaan di rumah? Semua baik-baik? Baik, Pak. Ya, puji Tuhan kalau begitu. Ini berarti yang sudah ada nih mamahnya siapa? Mamahnya Michael. Terus mama siapa lagi nih? Mamanya Ripana. Oh, mamahnya Rifana. Ya. Wah, sekarang sudah milenial semua tuh. Mamanya Rifana. Terus mama siapa lagi nih? Ini sudah ada Pak Engki. Ya. Halo Ibu. Ya, halo Pak. Ya, jadi bagaimana dengan cara seperti ini? Baru pertama atau sudah sering? Kayaknya baru pertama kali, Pak. Ya, dan pertama kali ternyata bisa ya? Ya, puji Tuhan, Pak. Nah, ini kan memang kita dipesankan ya Bapak dan Ibu, jadi sebetulnya tidak terlalu apa ya, saya terlalu menuntut yang semuanya harus hadir sore hari ini, tetapi paling tidak ini sudah ada, kami itu bisa menyapa Bapak Ibu gitu loh. Karena memang kan belum bisa ke sekolah ya sekarang ya. Iya. Ya, Tapi Pak. kalau anak-anak belajar ya. Belajar, Pak. Belajar. Nah, karena kemarin kami memang sudah mengumpulkan laporannya dari Bapak Ibu Guru yang selama ini memberikan pelajaran jarak jauh. Kalau soal kuota bagaimana? Iya. Soal Diusahakan, kuota Pak. bagaimana? Hah? Diusahakan, Pak. Kalau untuk belajar diusahakan itu, Pak. Ya, puji Tuhan. Jadi, Ibu kemarin sudah terima surat pemberitahuan dari sekolah ya? Halo Ibu. Ya, sudah, apa? Pak. Sudah menerima pemberitahuan tentang ini, apa namanya, penilaian akhir tahun ya, PAT. Oh iya, Yang sudah, Pak. Ujian akhir semester. Iya, iya. Sudah terima ya? Iya, udah, Pak. Nah, itu artinya begini Bapak dan Ibu, kita dari sekolah itu sebetulnya yayasan juga sekarang dalam kondisi yang kurang lebih sama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Semua kita kan terdampak. Tapi prinsipnya pembelajaran itu kan harus tetap terus berjalan. Sehingga Bapak dan Ibu itu diharapkan kemarin bagaimana ya kita kerjasama antara sekolah dengan orang tua supaya betul-betul tetap pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Kemarin ada pemberitahuan itu bahwa PAT tidak dipungut biaya ya. Oh iya, Pak. Betul ya, Asalnya Ibu, kan ya? ya. Silakan Bu. Waktu itu kan ada pemberitahuan katanya ada 35.000 ya, Pak. Ya, tapi kemarin katanya nggak ada lagi katanya. Ya, jadi Ibu sebetulnya kemarin itu kan karena kita pengen supaya ya dalam kondisi seperti ini kita bersama-sama prihatin, tapi tetap pelayanan kepada anak-anak kan tidak berkurang. Tapi ternyata kemarin itu yayasan mempunyai kebijakan lain dalam situasi seperti ini, maka orang tua tidak lagi dipungut biaya untuk pelaksanaan PAT. Jadi semua itu ditanggung dari dana BOS. Begitu ya? Iya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak lagi ada pembayaran untuk ini, tetapi memang kami masih mengupayakan, makanya sore ini Bapak Ibu, kenapa kita paling tidak ya bisa bertemu seperti ini meskipun lewat internet ya.
Itu tapi setidaknya ini kan membuka peluang kita untuk berikutnya nanti kita bisa bertemu meskipun tidak harus datang ke sekolah. Jadi kan kami bisa bicara langsung, begitu ya? Ya, Pak. Ya, intinya Bapak Ibu itu semua pesan-pesan kami sudah sampai kepada Bapak dan Ibu. Nah, ini sebetulnya pesan saya, kami dari sekolah dan juga yayasan, Bapak Ibu, apakah sudah diberitahu putra-putrinya bahwa pelaksanaan PAT mulai kapan? Mulai hari Rabu sudah tahu? Ya udah Pak, udah Sudah ada diberitahu jadwalnya. ya? Iya, Iya. Jadi sudah diberitahu kan? Jadi pesan kami Bapak dan Ibu, mohon ini mulai betul-betul mulai hari Rabu, itu anak-anak dibantu, didampingi. Meskipun mereka mengerjakannya dari rumah, tetapi betul-betul harus didampingi ya, jangan dibiarkan begitu saja. Tolong juga dilihat jadwal pelaksanaannya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti putra-putrinya ada apa-apa atau ada kesulitan, ada ini cepat bisa menghubungi kami, begitu ya. Jadi rencana pelaksanaannya itu tanggal 3 sampai tanggal 10 ya. Ya, betul Pak. Betul. Nah, Ibu, ini berkaitan dengan situasi sekarang ini, saya juga mohon kepada semua orang tua sungguh-sungguh untuk memperhatikan tentang protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi Ibu, kita sebagai orang tua betul-betul harus memastikan bahwa semua anak-anak kita baik-baik saja ya. Ini terutama tentang bagaimana kalau anak kita keluar rumah. Jadi kalau memang tidak perlu-perlu amat, tidak terlalu penting ya, cobalah bertahan di rumah dulu lah. Begitu ya. Ya Pak. Ya, selama ini Ibu mungkin barangkali ada yang pergi ke luar kota, begitu nggak? Nggak ada. Enggak Pak. Tidak ada ya? Iya, di rumah terus. Baik. Nggak ada, Kemudian, Pak. Michael udah kayak kebo, Michael udah gendut banget. begitu ya? Bukan bener, Pak. Ah, Keluar juga enggak. Nanti kalau begitu ketemu ya? sama Bapak mau pangling, bener. Tambah putih nggak? Tambah putih nggak? Iya, boleh tambah putih. Udah kayak kebo, Pak. Jadi Ibu sekarang jadi tahu ya rasanya punya anak di rumah berbulan-bulan ya? Iya Pak. Bagaimana? Jadi lebih boros apa lebih irit? Lebih boros Pak. Nah, Boros, Pak. itu dia. Boros Ya. kuota. Oh, boros kuota juga ya? Ya. Tetapi masih bisa toh? Bisa, Puji Pak. Tuhan. Masih bisa ya, puji Tuhan ya. Ya, diusahakan, puji Tuhan, buat Iya. belajar mah. Oh, nah ini juga Opung Marcel baru muncul itu. Ya, Bapak Ibu, jadi setidaknya ini kita sudah bisa bertemu sore hari. Bapak Ibu, kalau kita bisa bertemu walaupun sebentar mungkin 5-10 menit seperti ini kira-kira Bapak Ibu perlu nggak sih gitu ya dari sekolah menyapa Bapak Ibu seperti ini? Perlu Pak. Perlu ya? Iya, perlu Pak. Ya, kalau begitu nanti mungkin kita jadwalkan ya Bapak Ibu, jadi mohon kerelaannya barangkali 10-15 menit lah kita ketemu seperti ini, ya kan? Itu kan Bapak Ibu juga bisa, kami juga bisa memastikan bahwa Bapak Ibu semua anak-anak kita baik-baik saja. Ya kan? Ya, Ya, betul Pak. Pak. Nah, ini juga ada Pak Lenggi, ada Pak Engki nih dari panitia. Pak Lenggi atau Pak Engki barangkali ada yang mau disampaikan seputar PAT kepada Bapak Ibu yang ada di rumah? Mungkin lebih baik Pak Ketua saja, Pak. Oh, silakan. Pak Engki. Kalau Pak Engki, silakan Pak Engki. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya? Pak Engki, halo? Ada namanya. Silakan Pak Engki. Halo Pak Engki. Rupanya dari Pak Engki tidak
Belum masuk audionya ya? Belum sepertinya, Pak. Sepertinya belum ya. Ini ada beberapa ini yang masih belum mengaktifkan suara mikrofonnya. Yang Opung Marcel itu belum keluar suaranya, suara belum. Belum. Ya, ini ada Bapak Ibu yang suaranya belum kedengaran. Bapak dan Ibu yang baru bergabung, selamat sore semuanya. Iya, terima kasih untuk hari ini berkenan bergabung. Halo Pak Lenggi. Halo Pak Iya, Lenggi. halo, Pak. Iya, Pak. Ini berhubung Pak Engki kayaknya ada gangguan teknis di audionya ya. Mungkin ada dari Pak Lenggi dulu. Oh, boleh, Pak. Sebelumnya, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Hubungan untuk PAT. Suara saya bisa terdengar jelas, Bu? Bapak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oh, terima kasih. Untuk PAT itu kita akan melaksanakan dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Jadi dimohon untuk anak-anak bisa dikondisikan, Bu, Pak. Bisa dipantau juga sama Ibu sama Bapak ketika mereka mengerjakan soal-soal. Iya, Pak. Ya, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan PAT? Silakan. Ibu, halo? Bapak Ibu? Nggak Nggak Halo? ada, Pak, kayaknya. Oh, baik. Cukup jelas ya? Iya, udah jelas, Pak. Jelas, Pak, udah. Ya, jadi intinya dari sekolah kami mohon betul Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya selama nanti melaksanakan PAT. Ini tentu bukan yang kita harapkan, tetapi demi keamanan, demi kesehatan kita semua, terlebih untuk anak-anak kita, maka ujian harus dilaksanakan seperti ini. Jadi mohon Bapak Ibu juga bisa memahami lah, bisa memaklumi ya. Untuk keadaan seperti sekarang ini. Begitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti Iya, Pak. berkaitan dengan berikutnya dengan bagaimana kelanjutannya. Ini tentu Bapak Ibu juga masih menjadi pertanyaan. Kalau sampai hari ini, seperti Bapak Ibu tahu, bahwa di kabupaten kita itu sebetulnya sudah akan mulai masuk fase baru. Itu namanya fase new normal. Jadi new normal itu bukan berarti ya, sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti bahwa keadaan itu sudah normal seperti sebelum pandemi. Itu bukan. Jadi kita harus berhati-hati ya. Jangan lalu membiarkan anak-anak kita itu langsung seperti sebelum adanya pandemi virus atau virus corona ini. Jadi tetap harus berhati-hati. Prinsipnya kami memesankan Bapak Ibu tetap jaga keselamatan masing-masing. Jadi cuci tangan itu sudah pasti Bapak Ibu harus kita perhatikan. Pulang dari mana-mana itu pertama-tama cuci tangan dulu. Ya, itu hal yang paling mudah, hal yang paling gampang. Kemudian yang kedua, kalau terpaksanya harus keluar-keluar, mohon tetap pakai masker. Ya. Jadi Bapak Ibu di rumah sudah ada masker ya? Ada ya. Jadi mohon betul-betul ini bukan apa-apa, tapi demi kebaikan untuk kita bersama, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang ya mau tertular penyakit atau terdampak dan seterusnya. Tetapi kita yang bisa kita lakukan adalah hal-hal sederhana seperti itu. Saya kira itu kan yang paling gampang. Kemudian Bapak Ibu, apakah juga di rumah ada semacam sabun tangan hand sanitizer begitu? Ada nggak?
Ada. Ada, Pak, ada. Ada ya, Ada, yang punya. bisa dibeli botol-botol kecil gitu juga cukup kan? Yang penting selalu dalam keadaan bersih begitu ya? Iya. Iya, Pak. Ya, itu ada ya. Nah, ini Bapak dan Ibu memang berkaitan dengan apa yang hari ini sebagian yang harus kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa yayasan pimpinan kita itu betul-betul mengharapkan supaya kami menyapa Bapak dan Ibu di samping untuk memberitahukan tentang rencana pelaksanaan penilaian akhir tahun itu juga hal-hal praktis yang berkaitan dengan bagaimana pengawasan kita terhadap anak-anak kita, khususnya tentang protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu yayasan juga menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saat ini juga sama, yayasan juga mengalami kesulitan. Ya. Nah, kesulitan yang dialami oleh yayasan ini ya tentu semua juga berkaitan dengan bagaimana supaya pelayanan kepada anak-anak kita itu tidak terganggu. Nah, ini yayasan juga berpikir secara keras bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Memang beberapa waktu yang lalu ini juga ada beberapa pertanyaan. Bagaimana ini juga proses pembayaran dan seterusnya itu dalam situasi seperti ini juga hampir semua mengalami gangguan. Ya, jadi Bapak dan Ibu mohon memang ini juga kita pikirkan bersama-sama bagaimana baiknya karena memang yayasan juga mengalami defisit yang luar biasa. Nah, di balik yayasan itu kan sebetulnya Bapak dan Ibu ya kita tetap harus menjaga baik guru, karyawan, ya semua perangkat yang ada di sekolah juga bersama-sama dengan orang tua. Oleh karena itu prinsipnya begini, kalau yang diambil oleh yayasan itu adalah bagaimana kita bisa sungguh-sungguh membantu ya sebesar mungkin Bapak dan Ibu orang tua, bagaimana caranya supaya bisa ikut meringankan ya apa yang terjadi sekarang ini memang berdampak luar biasa untuk kita semua. Ini tidak bisa kita hindari ya. Ya mudah-mudahan dalam berjalannya waktu Bapak dan Ibu nanti beberapa waktu ke depan ini mudah-mudahan keadaan sudah mulai membaik lagi sehingga juga nanti kehidupan sehari-hari kita juga berangsur-angsur normal. Tapi sampai saat ini setidaknya Bapak Ibu betul-betul kami pesankan ya mohon sekali lagi untuk memperhatikan keselamatan anak-anak kita masing-masing karena sekolah tidak bisa mendampingi secara langsung ya. Kalau yang untuk PAT berarti Bapak Ibu sudah semuanya sudah menerima informasi seperti apa yang disampaikan dari mungkin kita tanya dulu Pak Engki. Pak Engki sudah bisa masuk belum Pak Engki? Halo Pak Engki. Halo Pak Engki. Halo. Kami belum dengar suara Pak Engki, belum dapat suara Pak Engki. Untuk Pak Marcel itu mohon mic-nya dibuka Pak Marcel. Mikrofonnya dibuka. Minta Tina supaya mikrofonnya dibuka. Sudah. Nah, sekarang udah oke Pak Marcel. Pak Marcel. Ada Ya, sudah kedengaran. yang ditanya nih. Ada yang mau Silakan. ditanya. Silakan Pak Marcel. Boleh, silakan. Soal PAT itu setiap pelajaran itu berapa nomor? Setiap pelajaran berapa nomor? Ya, dan bentuknya. Dan bentuk soalnya seperti apa, begitu? Ya. Baik. Pak Legi, silakan Pak Legi. Ya, gini Pak, untuk PAT itu soalnya ada 40 soal, semuanya PG, tidak ada esai. Ya, 40 soal, ya semuanya PG, tentunya pilihan ganda, tidak ada esai. Jadi lebih mudah anak-anak mengerjakannya. Ya, Jadi pelaksanaannya itu mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Ya, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Maret, Juni ya Pak, maaf. Tanggal 3 sampai tanggal 10 Juni. Ya. Kita mulai dari pukul
7, Pak. 7.30. Jadi setengah 8 kita mulai. Sampai jam 12-an siang. Sampai siang. Kalau Dan untuk- sudah selesai semua, Ya. halo? Ya, halo Pak. Kalau Silakan. sudah selesai ulangan semua itu, penerimaan raportnya kapan? Penerimaan raport kalau misalnya dari jadwal kita kalau tidak salah itu tanggal 15 kalau tidak salah. Tanggal 13. Tanggal 15 Juni ya 15. kalau tidak salah Pak. Ya. Ya. Gimana Pak Marcel? Oh iya. Jadi Bapak dan Ibu, nah tidak perlu kebingungan ya. Jadi jangan khawatir nanti bentuknya ujiannya itu seperti apa, begitu ya. Ini kemarin sudah kita laksanakan untuk kelas 12 yang sekarang sudah lulus. Jadi nanti caranya Bapak dan Ibu itu setiap hari mulai dari hari Rabu nanti itu anak-anak akan menerima alamat atau link yang dibagikan oleh panitia ujian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Mereka tinggal klik, lalu mereka tinggal memasukkan data-data seperti apa yang diminta oleh panitia. Setelah itu mereka mengerjakan dari HP masing-masing. Atau kalau yang pakai komputer, juga mereka bisa mengerjakannya langsung dari komputer. Jadi soalnya itu Bapak dan Ibu bentuknya pilihan ganda. Tinggal memilih jawaban nanti A, B, C, D, atau E. Nah, Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir, Pak, nanti kalau sudah selesai mengumpulkannya bagaimana? Ya, kalau soal-soal ujian bersifat online seperti ini, Bapak Ibu, mereka itu cara mengumpulkannya kalau sudah dijawab semua soalnya, sudah selesai, mereka tinggal klik tombol submit atau tombol kirim. Ya, jadi nggak perlu lagi nanti dikirim di foto, kemudian dikirim lewat WA, nggak usah. Ya, semua begitu mereka selesai, jawaban itu langsung kami terima. Ya, jadi jangan khawatir nanti, waduh, anak saya nanti bagaimana. Nah, begini Bapak Ibu saya pesankan, ini kan persoalan teknis. Kalaupun toh ada kendala, misalnya ya ada kendala, Bapak Ibu misalnya putra-putrinya terlambat mengikuti ujian atau terlambat mengirimkan jadwal lembar jawaban misalnya, itu Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah panik, ya. Nanti hubungi saja kami panitia, bisa lewat nomor HP kami, bisa nomor lewat WA, atau bisa juga nomor telepon sekolah, atau minta putra-putrinya yang menghubungi kami. Nanti kami akan membantu. Ya, jadi ini bukan proses yang rumit sekali. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu, ini baru pertama kali saya minta panitia untuk kita mengadakan pertemuan seperti sekarang. Buktinya anak-anak bisa nggak? Ini bisa semua. Iya kan? Jadi kurang lebih prosesnya itu tidak akan jauh-jauh dari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Yang penting itu Bapak Ibu tolong kalau putra-putrinya mau ujian dibangunkan pagi-pagi. Ya, karena saya tahu biasanya ada yang bangunnya siang-siang toh. Betul. Nah, pada siang. nanti kalau ujian mulai hari Rabu, tolong dibangunkan pagi-pagi. Ya. Oke. Ya. Karena Jam berapa, Pak? Nah, kita mulai kan 7:30 ya, Bu. Bapak? Oh iya. Kita mulai 7:30, setidaknya jam 7 itu sudah siap. Mengapa? Karena nanti akan ada informasi dari panitia. Linknya kapan dibagikan, kemudian tokennya apa, itu perlu proses. Ya, yang penting Bapak Ibu tidak perlu terlalu tegang, anak-anak juga jangan tegang. Nah, masalahnya kami hanya ingin Bapak Ibu ikut memastikan,
Pak, kalau misalnya begini, ujiannya sambil makan pisang goreng boleh nggak? Ya, boleh saja. Ya kan? Kalau di rumah boleh saja. Itu Papa Vanessa juga boleh kalau nanti sambil ujian dia dibuatkan nasi goreng, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti jangan Belum mandi lupa, juga boleh. anak-anaknya harus diingatkan. Itu setiap soal itu ada batas waktu. Ya, jadi Bapak Ibu mau diingat ya. Jadi bukan berarti nanti, wah Pak kalau gitu saya kerjakan sepanjang hari ini, nggak bisa. Jadi itu ada waktunya. Misalnya, kalau nanti diberi waktu 90 menit, maka dalam waktu 90 menit itu sudah harus beres. Selesai. Sudah harus selesai. Begitu ya? Iya. Mari silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang lain, ada yang mau ditanyakan. Seperti Pak Marcel tadi. Papa Vanessa, selamat sore. Ada yang mau ditanyakan? Selamat sore, Pak. Selamat sore, mari. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak, kalau nanti Silahkan. udah selesai ulangan itu, Pak, itu Ya. hasil bagi rapotnya itu gimana, Pak, ngambilnya? Ya, jadi nanti begini Bapak dan Ibu mengenai rapot. Ya, rapot itu kalau titimangsanya kalau tidak salah itu nanti tanggal 19 ya. Soal pembagiannya tanggal berapa nanti tunggu informasi rapat kami di yayasan. Ya, mau dibagikannya tanggal berapa. Nah, tetapi mengingat begini Pak. Mengingat situasi seperti sekarang ini, nah ini saya sudah minta kepada panitia ada beberapa alternatif cara yang kita siapkan. Ya, sebenarnya kalau hanya untuk pengambilan itu kita bisa melakukannya seperti biasa. Yang penting jamnya tidak bersamaan. Ya. Yang kedua, kami minta untuk mempersiapkan rapotnya dalam bentuk digital. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti yang misalnya belum berkesempatan bisa hadir ke sekolah, itu bisa saja kami kirimkan dalam bentuk digitalnya. Jadi nanti bisa dilihat di HP misalnya seperti itu. Jadi jangan khawatir, pasti hasilnya itu akan kami laporkan kepada Bapak dan Ibu. Begitu ya Bapak Vanessa ya? Ada yang mau saya tanyain lagi, Pak? Silakan Pak, silakan. Mengenai pembayaran SPP, Pak, itu kemana, Pak? Jadi begini Pak, apakah beberapa waktu yang lalu kami sudah mengirimkan surat kepada orang tua berkenaan dengan pembayaran SPP. Itu sebetulnya bisa melalui rekening yayasan. Itu sudah kami berikan waktu itu. Tetapi kalau misalnya Bapak sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua kesulitan, itu bisa langsung menghubungi kami di sekolah nggak apa-apa, atau menghubungi kami gurunya. Ya, jadi kami akan bantu dengan cara bagaimana, misalnya apakah lupa nomor rekeningnya, atau mau datang ke sekolah, atau mau pakai rekening sekolah, itu dipersilahkan Pak. Yang paling mudah saja. Iya. Begitu ya? Berarti kalau ke sekolah juga bisa ya Pak ya? Bisa, boleh ke sekolah. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya. Jadi selama kemarin pembelajaran seperti ini tuh kami itu tidak libur. Ya, saya hanya libur itu waktu Lebaran. Selebihnya saya di sekolah. Ya, karena ada begitu banyak pekerjaan. Hari ini Bapak Ibu, tahun ajaran baru di SMK kita mulai akan sesuatu yang baru. Ya, jadi pembelajaran akan berbasis teknologi. Ya, ini dalam beberapa hari ini sedang kita siapkan. Dan ini salah satu uji cobanya. Maka nanti ke depan ini akan lebih sering akan kita lakukan ya, Bapak dan Ibu ya. Ya. Kira-kira Pak, standby di sekolah Bapak kira-kira ada jam berapa Pak? Oh, saya biasanya sampai sore Pak. Sampai sore ya Pak. Dari jam saya 8. Ya, dari jam 8-nya sudah ada Pak. Soalnya pernah saya ke sana, nggak ada Hari apa, Pak? siapa-siapa. Hari apa? Hari lupa lagi pas saya harinya kalau Oh nggak iya. salah. Atau baiknya begini, Bapak ada nomor sekolah atau nomor guru yang bisa dihubungi? Ada Pak. Kalau ada, Bu CH. Bu CH. Ya, baik. Lebih baik begini Pak, kalau misalnya mau dipastikan, lebih baik hubungi kami dulu ya. Iya ya Pak.
Nah, itu akan lebih apa ya, lebih memudahkan kita lah. Hubungi kami dulu, kemudian Ya. nanti janjian misalnya dipastikan bahwa kami ada di sekolah. Iya, boleh, boleh, Pak. Makasih. Begitu ya? Iya, ya. Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain juga yang ada pertanyaan? Ada lagi satu nih. Gini Pak, Oh, sebentar nih, siapa dulu? Ibu dulu, Ibu dulu ya. Silakan, silakan. Oh, gini, oh ya, silakan Bu. ya, Gimana? Pak. Ini kan di sekolah tuh ada grup WA-nya sekolah ya Pak ya. Ya, kelas kali ya Bu, kelas ya. Ternyata kelas. Nah, kalau Ya, misalkan mau ikutan tuh gimana gitu? Maksudnya ke siapa gitu buat ngehubunginnya biar tahu info-infonya sekolah gitu. Oh iya, baik. Nah, ini satu nih, karena kan Bapak Ibu kalau- sekarang kan baru muncul ya. Jadi kemarin yang saya dengar itu di sekolah itu masing-masing wali kelas itu punya grup kelas. Nah, karena ini grup kelas, mungkin pertanyaan dari salah satu orang tua kan, bagaimana supaya orang tua ini bisa saling berkomunikasi, begitu ya? Nah, Ya. kalau begitu nanti setelah ini kami akan menyediakan grupnya, tapi untuk semuanya. Keberatan nggak? Enggak. Enggak, Pak. Nggak keberatan ya? Enggak Pak, lebih baik di Nah, satu. Iya. Iya. Karena nanti begini, di setiap kelas itu sudah ada grupnya dengan wali kelas. Tetapi ini Bapak Ibu barangkali kita perlu berkomunikasi antar kelas, antar orang tua, begitu ya? Ya. Ya. Oke, begitu. Kalau begitu nanti biar saja nanti saya yang membuat lah ya. Nanti saya yang undang Bapak Ibu ya. Ya, siap, Pak. Baik. Boleh, Karena kemarin pimpinan kami di sini juga menyampaikan salah satunya itu, kalau kita punya grup, kita juga pimpinan kita juga berkenan untuk ya ikutlah bersama dengan kita memikirkan semua usaha-usaha untuk memajukan anak-anak kita. Ya. Baik, jadi nanti saya yang akan membuatnya untuk grup kita yang grup lebih besar ya. Ya, siap, Pak. Oke, begitu. Opung bagaimana? Seandainya, ya, seandainya kalau namanya manusia kan, jadi Ya, kalau nilai itu sangat kurang, jadi Ya. ada perbaikan. Itu nanti apa sekolah memberitahu kepada anak yang bersangkutan untuk adakan Ya. perbaikan atau bagaimana? ya. Ya, begini Opung, ini kan sudah proses standar ya. Jadi kalau untuk perbaikan itu nanti tentu setelah pelaksanaan PAT. Karena guru mata pelajaran yang tahu seandainya itu terjadi, misalnya nilainya belum mencukupi. Yang kedua, Opung, ini pemerintah khusus di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, pemerintah itu sebenarnya sudah menetapkan standar bahwa standar yang digunakan penguasaan kompetensi itu tidak seperti dalam keadaan normal. Begitu ya. Ini bukan berarti membuka peluang untuk misalnya anak-anak ya asal-asalan misalnya, itu bukan. Tetapi memang bebannya itu tidak seperti kondisi normal. Gitu ya. Jadi misalnya ketika kondisi normal itu misalnya anak harus mencapai misalnya 7,5 misalnya. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, pemerintah itu sebenarnya sudah menetapkan kebijakan sekolah boleh merumuskan sedemikian rupa sehingga tidak dibebani dengan target kurikulum. Maka nanti panitia akan merumuskan dan rumusannya itu sebenarnya sudah ada. Seandainya nanti guru mata pelajaran menerima nilai atau menerima jawaban itu dan setelah dilakukan penilaian ternyata ada kekurangan, pasti akan ada proses perbaikan. Nah, perbaikannya seperti apa? Perbaikannya seperti ujian yang besok mulai hari Rabu itu. Juga dilakukan dari rumah. Hanya soalnya saja yang berbeda. Bisa saja berupa unjuk produk. Boleh. Itu tergantung nanti gurunya. Opung ya. Jadi itu sebenarnya tidak usah khawatir, itu mekanismenya sudah disiapkan oleh panitia. Ya. Begitu, Opung? Yuk, Jadi, terima kasih. jangan Kepala khawatir. sekolah.
pokoknya sediakan pisang goreng ya selama Ya. ujian. Ya, ibu-ibu belikan Seandainya- anak-anaknya nanti kasih bakso lah, ya. Ya, seandainya kalau di sekolah ya kita makan pisang sama-sama, pisang Oh, goreng. begitu ya. Baik, Bapak Ibu masih ada yang lain yang akan ditanyakan? Bagaimana? Cukup jelas? Jelas. Ya, cukup jelas, Oh. Pak. Cukup jelas ya, baik. Pak Enggi, apakah sudah ada Pak Enggi? Halo? Masuk nggak Pak Enggi? Kita belum bisa dengar suara Pak Enggi ya? Belum. Belum, Pak. Iya ya, ya Pak Enggi? Belum masuk ini. Ya baik, sambil kita tuh atau Pak Lenggi masih ada dari panitia? Cukup sih Pak. Kalau dari Cukup saya. ya. Baik, baik. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya ya pertemuan ini silaturahmi atau apa namanya, yang jelas saya diminta oleh ketua atau kepala perwakilan ya, kepala perwakilan dalam hal ini pimpinan kita di sini Romo Bone. Pokoknya bagaimana caranya saya bisa menyapa Bapak dan Ibu. Ya, jadi memastikan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik-baik. Putra-putri kita juga semua baik-baik saja. Ya, oleh karena itu hari ini meskipun belum semuanya bisa bergabung, tapi setidaknya Bapak dan Ibu ini sudah mewakili